Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang materi PDM, yaitu bab relasi. Saya akan menjelaskan bab relasi ini bersama dengan dua teman saya. Yang pertama, Isa Akbar, yang kedua, Maghfiratul Hasanah. Di sini macam-macam relasi itu ada 5. Yang pertama, relasi antisimetri. Yang kedua, relasi transitif. Yang ketiga, relasi non-transitif. Yang keempat, relasi intransitif. Dan yang kelima, relasi ekivalen. Baik, untuk materi yang pertama di sini akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang relasi antisimetri. Definisi relasi antisimetri. R adalah relasi pada A. R disebut relasi antisimetri jika dan hanya jika setiap dua anggota A, B elemen himpunan A, B elemen himpunan R, dan B, A elemen himpunan R, maka A sama dengan B. Di mana setiap dua anggota A, B dari A, jika A berelasi dengan B dan B berelasi dengan A, maka A di sini sama dengan B. Contoh soal yang pertama, nomor 1. Ditentukan A, di mana himpunan A yaitu 3,4, 5,6 dan R1, di mana anggota himpunan R1 yaitu 3,4, 4,3, 6,5, 4,6, 5,6 pada A. Yang pertama ditanyakan, apakah R1 merupakan relasi simetri? Jawabannya bukan relasi simetri. Yang kedua, jika ditentukan R2 di mana anggota himpunan R2 adalah 3,4, 4,3, 6,5, 5,6 pada A, apakah R2 merupakan relasi simetri? Jawabannya iya, R2 adalah relasi simetri. Untuk yang C, apakah di antara R1 dan R2 ada yang merupakan relasi non-simetri? Jawabannya ada, yaitu R1, di mana R1 di sini bukan merupakan relasi non-simetri. Untuk bab yang kedua yaitu relasi transitif. Definisi relasi transitif. R adalah relasi pada himpunan A. R disebut relasi transitif jika dan hanya jika setiap 3 anggota A, B, C elemen himpunan A, jika A, B elemen himpunan R dan B, C elemen himpunan R, maka A, C elemen himpunan R. Jika setiap anggota A, B, C dari A, jika A berelasi dengan B dan B berelasi dengan C, maka A berelasi dengan C. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pembagian yang ketiga yaitu relasi non-transitif. Definisi, R adalah relasi pada A. R disebut relasi non-transitif pada A jika dan hanya jika ada 3 anggota A, B, C elemen A. Sedemikian hingga dalam kurung A, B elemen R dan dalam kurung B, C elemen R dan dalam kurung A, C bukan elemen R. Pembagian yang keempat yaitu relasi intransitif. Definisi, R adalah relasi pada himpunan A. R disebut relasi intransitif pada A jika dan hanya jika setiap 3 anggota A, B, C, elemen A. Jika dalam kurung A, B elemen R dan dalam kurung B, C anggota R, maka dalam kurung A, C bukan elemen R. Contoh soal. Yang pertama, ditentukan A sama dengan manusia di bumi dan R adalah relasi pada A yang didefinisikan oleh kalimat terbuka X mencintai Y. A
Apakah R merupakan relasi transitif? B. Apakah R merupakan relasi non-transitif? C. Apakah R merupakan relasi intransitif? Jawab. A. R bukan relasi transitif, karena jika A mencintai B dan B mencintai C, maka tidak selalu A mencintai C. Yang kedua yaitu B. R, relasi non-transitif. Jelas, lihat definisinya. Sudah tahu kan? Pastinya sudah kan? Itu kan ada di definisinya jawabannya. Yang ketiga yaitu C. R, bukan relasi intransitif. Jelas, lihat definisinya. Jadi jawaban B dan C ada di definisinya. Yang terakhir adalah relasi ekivalen. Relasi ekivalen ini dapat didefinisikan R adalah relasi pada himpunan A. R adalah relasi ekivalen jika dan hanya jika. Yang pertama, R merupakan relasi refleksif, yaitu untuk setiap A anggota A, A, anggota R. Yang kedua, R merupakan relasi simetris, yaitu untuk setiap AB anggota A, AB anggota R, maka BA anggota R. Yang ketiga, R merupakan relasi transitif, yaitu untuk setiap ABC anggota A, AB anggota R, dan BC anggota R, maka AC anggota R. Contohnya yaitu yang pertama, jika P adalah himpunan segitiga pada bidang datar dan R adalah relasi pada P yang didefinisikan sebagai X sebangun dengan Y. Apakah R merupakan relasi ekivalen? Jawabannya yaitu seperti telah kita diskusikan di depan, relasi R ternyata memenuhi sifat-sifat relasi refleksif, simetris, dan transitif. Oleh karena itu, relasi R merupakan relasi ekivalen. Sekian dari kelompok kami, semoga menjadi ilmu tambahan yang bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.